Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan lagi belajar bahasa Indonesia. Tema 3A, Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia, subtema 2. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh dan berkembang. Manusia juga tentu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan manusia terjadi pada masa sebelum lahir dan setelah lahir sampai dewasa. Pertumbuhan dan perkembangan sebelum lahir terjadi di kandungan ibu. Setelah lahir, pertumbuhan dan perkembangan dapat diamati. Pertumbuhan manusia akan berhenti saat ia dewasa. Hal itu dicirikan dengan tubuh menjadi lebih tinggi, lebih besar, dan lebih berat. Nah, ini yang dimaksud dengan pertumbuhan. Ketika baru dilahirkan, bayi berukuran kecil dengan berat badan yang ringan dan mengalami pertumbuhan sehingga berat badan dan tingginya bertambah. Selain mengalami pertumbuhan, manusia juga mengalami perkembangan. Hal ini ditandai dengan bertambahnya kemampuan, pengetahuan, dan emosi. Hal ini akan terus berkembang walaupun dia sudah dewasa nanti. Contohnya, ketika baru lahir, bayi hanya bisa menangis ketika menginginkan sesuatu. Seiring bertambah usia dan mulai bisa berbicara, dia akan berbicara mengungkapkan keinginannya tidak dengan menangis lagi. Pengetahuan, kemampuan, dan emosi manusia pun mengalami perkembangan dan akan terus berkembang. Contohnya, saat masih bayi, kita makan masih bergantung dengan orang tua kita. Sedangkan saat sudah besar, kita bisa makan sendiri. Pertumbuhan dan perkembangan manusia diantaranya dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu makanan sehat, faktor keturunan orang tua, waktu istirahat, olahraga, dan rekreasi. Nah, di sini kita hanya akan membahas 3 faktor saja ya, yaitu makanan sehat, waktu istirahat, dan olahraga. Yuk kita bahas satu-satu. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung zat-zat makanan dengan gizi seimbang. Banyak manfaat makanan sehat bagi tubuh, diantaranya untuk pertumbuhan dan perkembangan, agar terhindar dari penyakit. Agar tubuh tetap sehat, makanan harus sesuai dengan porsinya. Oleh karena itu, kita harus menjaga asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Berikut ini zat-zat gizi dalam makanan sehat yang harus kamu konsumsi sesuai porsinya. Yang pertama, karbohidrat. Apa gunanya? Gunanya untuk menghasilkan energi dan tenaga untuk tubuh kita. Dari mana kita mendapatkannya? Nah, kita lihat satu-satu ya. Ada nasi, ada jagung, bihun, roti gandum, cracker, mie, kentang, ubi jalar, roti tawar, singkong, pasta, dan lain-lain. Tentu teman-teman sudah pernah memakannya kan? Itu semua adalah karbohidrat. Selanjutnya, zat gizi yang kedua adalah protein. Protein terdiri dari 2 jenis, yaitu protein hewani yang berasal dari hewan dan protein nabati yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Protein hewani contohnya adalah susu, keju, ikan, daging, telur, dan sedangkan protein nabati contohnya adalah kacang-kacangan dan olahannya seperti tahu dan tempe. Fungsi dari protein adalah membantu masa pertumbuhan anak dan sebagai cadangan energi untuk manusia. Berikutnya, lemak. Lemak diperoleh dari daging, telur, susu, avokat, dan kacang tanah. Fungsi lemak adalah sebagai sumber energi dan menjaga suhu tubuh. Zat gizi berikutnya adalah vitamin, terdapat pada sayuran dan buah-buahan.
Fungsinya untuk melancarkan sistem metabolisme tubuh dan menjaga daya tahan tubuh agar terhindarkan dari berbagai macam penyakit. Zat gizi selanjutnya adalah mineral. Mineral terdapat pada daging, susu, sayuran berwarna hijau seperti ini ya, bayam, dan kacang-kacangan seperti kedelai atau kacang tanah. Fungsi mineral adalah untuk menjaga kesehatan tulang dan kulit, mencegah gangguan otot, dan memelihara fungsi otak. Nah, sudah selesai Ustazah menjelaskan makanan sehat yang sebaiknya kamu konsumsi agar tetap sehat. Jangan lupa makan teratur ya dan sarapan pagi, karena sangat penting agar kita dapat beraktivitas dengan baik. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan yang kedua adalah olahraga. Olahraga dan makanan sehat membuat tubuh menjadi segar, sehat, kuat, serta pertumbuhan tinggi badanmu menjadi lebih cepat. Ada banyak olahraga yang dapat dilakukan dan disukai oleh teman-teman ya, seperti bersepeda, bermain sepak bola, berenang, dan lain-lain. Teman-teman bisa pilih ya, sesuai kesukaan masing-masing. Yang penting berolahraga dilakukan secara teratur agar tubuh sehat. Selanjutnya, faktor yang ketiga adalah waktu istirahat. Istirahat terbaik adalah tidur. Sehari-hari setelah melakukan berbagai kegiatan seperti belajar, bermain, membantu orang tua, dan lain-lain, tentu kita lelah, maka tubuh butuh istirahat. Saat istirahat dengan tidur, badan akan lebih santai dan tidak tegang. Dan saat tidur, kamu juga mengalami pertumbuhan. Karena itu kamu butuh tidur yang cukup agar segar. Berapa lama tidur yang baik? Lamanya kurang lebih 8 jam sehari. Jangan terlalu lama karena tubuh akan lemas, pun jangan terlalu sedikit. Nah, ada beberapa kegiatan yang dilakukan sebelum tidur, misalnya wudhu, gosok gigi, dan berdoa, mematikan lampu. Hal ini dilakukan agar kita dapat beristirahat dengan baik. Nah, selanjutnya Ustazah akan menjelaskan tentang wawancara, karena nanti akan ada penugasan ya teman-teman. Cara wawancara. Yang pertama, teman-teman ingat 7 kata tanya yang kita singkat dengan adik Simba. Apa itu adik Simba? Yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, berapa, dan bagaimana. Nah, agar lebih hafal kita nyanyikan ya. Adik Simba, itu kata tanya, apa, di mana, kapan, dan siapa, mengapa, berapa, juga bagaimana. Di akhir kalimat beri tanda tanya. Semoga semakin ingat ya. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah buat daftar pertanyaan yang mau kita tanyakan nanti. Yang ketiga, tanyakan dan tuliskan jawabannya. Yang keempat, ceritakan hasil wawancaranya. Nah, bagaimana buat daftar tanyanya? Nih, misalnya kita mau tanya pekerjaan ayah. Misal, pekerjaan ayah nanyanya apa pekerjaan ayah. Selanjutnya, yang mau ditanyakan lagi tempat kerja ayah. Nah, kita bertanya dengan di mana tempat kerja ayah? Terus, mau tanya waktu kerja ayah? Kita buat pertanyaannya. Berapa lama waktu kerja ayah? Sudah selesai buat daftar pertanyaannya? Kita tanyakan deh ke ayah atau boleh ke bunda. Kita tanyakan, lalu kita tuliskan ya. Apa pekerjaan ayah? Ayah misalnya menjawab, pekerjaan ayah adalah karyawan swasta. Terus kita tanya lagi, di mana tempat kerja ayah? Ayah bekerja di kantor di daerah Ancol. Terus, berapa lama waktu kerja ayah? Ayah bekerja dari pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Nah, kita tanyanya yang sopan dan jelas ya teman-teman, dan tentunya saat ayah atau ibu kita tidak sedang sibuk. Makanya, buat janji dulu ya supaya wawancara berjalan lancar. Lanjut. Setelahnya,
Kita ceritakan hasil wawancara kita tadi dengan ayah. Teman-teman tulis dengan rapih ya dan jelas. Perhatikan huruf kapital dan tanda bacanya ya seperti ini. Kita baca ya hasilnya. Ayahku adalah karyawan swasta. Ayah bekerja di kantor di daerah Ancol. Setiap hari ayah bekerja dari pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Itulah pekerjaan ayahku. Selesai deh hasil wawancaranya. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.